saya menjadi saksi pemeriksaan Bang BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan dikit. Apa aja yang diperiksa dan ditanya? Aliran dana. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam sih. Tapi memang ada aliran dana dari BJB ke Balisa. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan lagi. Jadi tadi masih seputar lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB, begitu. Kenapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Gitu. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Nggak ada. Nanti di KPK sendiri. Dari kapan sampai kapan? Nggak ada, udah teknis itu dah ya cukup. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Update Ya, soal oke. DNA. Ya saya mau lanjut istirahat. Dah. Untuk tes DNA ulang. Udah aja yang dibongkar, Mbak Lisa? Udah. Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Tapi katanya Lisa bersurat ke RK untuk ke Singapura. Ya, dan tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Ya, udah. Seperti apa mungkin? Lisa, percaya aja tes DNA kemarin hasilnya tidak cocok, itu percaya aja. Permisi, tolong, permisi. Soal tes DNA gimana Lisa? Awas jalan. Saya sudah bilang apa? Lisa mungkin kemarin makanya seperti apa? Sempat menangis dan minta maaf ke Italia, mungkin seperti apa? Mungkin kali Belok kiri. Bersedia untuk meminta maaf. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi, dan teman-teman media sekalian. Demikian konferensi pers. Tapi mau tes DNA ulang nggak sih Lisa? Tua. Siapa? Oke. Lisa, tapi mau tes DNA ulang nggak sih Lisa? Tapi artinya percaya gak sama hasil tes DNA kemarin? Lisa. Bang, mungkin terkait tes DNA gimana Bang? Kalau kedua Enggak dong, orang di dalam asik kok. berapa miliar yang Seru, Pak Salmon baik. Sorry. Awas. Kasih jalan. Bilang Ridwan Kamil gitu. Lisa bingung nggak sih Lisa dipanggil KPK Lisa? Ini udah valid kok. Memang Itu dia tadi visual terbaru dari selebgram Lisa Mariana setelah memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini terkait dengan korupsi Bank BJB. Lisa Mariana lewat kuasa hukumnya tadi sempat menyebut ada 5 orang tersangka dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru. Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK.
Lisa Mariana tadi didampingi oleh kuasa hukumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul setengah 12 siang. Dan juga Lisa Mariana mengaku menerima surat panggilan dari KPK pada Rabu 20 Agustus 2025. Ia memastikan akan kooperatif dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dan Lisa diperiksa hari ini sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dana iklan BJB di periode 2021 hingga 2023. KPK menyebut kasus korupsi ini merugikan keuangan negara hingga 222 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi kehadiran selebgram Lisa Mariana sebagai saksi di kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. KPK ingin mengetahui soal aliran dana non-budgeter Bank BJB ke siapa dan untuk apa. Sementara itu tak hanya selebgram Lisa Mariana, putra B.J. Habibie yakni Ilham Habibie juga dipanggil KPK untuk kasus yang sama. Untuk jadwal pemanggilan Ridwan Kamil, KPK menyebut akan segera menyampaikan ke publik jika sudah ada jadwal pemanggilan. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, informasi terkini dari pemeriksaan Lisa Mariana kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yanuar Ruslim di Gedung Merah Putih KPK. Rizka, jadi apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Lisa Mariana di kasus korupsi iklan Bank BJB ini? Rizka, bisa dengar suara studio? Lisa Mariana tadi baru saja keluar dari Gedung Merah Putih KPK setelah diperiksa sejak pukul setengah 12 siang. Ia hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Ia pun juga mengaku sudah menerima surat atau undangan dari KPK pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, sudah bisa dengar suara studio ya? Jadi apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Lisa Mariana? Rizka? Ya Cindy, tadi beberapa saat lalu ini Lisa Mariana baru saja selesai diperiksa di KPK terkait dengan adanya dugaan korupsi, aliran dana terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, di mana Lisa tadi tiba di KPK sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dan kemudian baru selesai sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya kurang lebih selama 5 tahun, maksud kami 5 jam, Lisa diperiksa oleh KPK, di mana hal ini terkait dengan adanya dugaan aliran dana yang memang terjadi di Bank JB kepada Lisa Mariana. Tadi Lisa mengatakan bahwa selama pemeriksaan ini akan kemudian melakukan ataupun memberikan informasi yang kooperatif kepada KPK terkait dengan adanya aliran dana yang ia terima. Ia mengatakan bahwa aliran ini merupakan terkait dengan pembiayaan anaknya, tadi diungkapkan oleh Lisa ketika selesai menjalani pemeriksaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, seiringan juga
Wamenaker, Noel Ebenezer juga diperiksa oleh KPK, di mana artinya ini tadi sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan 10 orang lainnya. Jadi ada 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK terkait dengan adanya korupsi di Menaker, di mana kita akan lihat Cindy dan juga saudara kemudian sesaat lagi Wamenaker, Noel Ebenezer ini akan kemudian keluar dari KPK setelah usai dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 24 jam sejak kemarin, di mana Noel diperiksa bersama dengan 13 orang lainnya, kemudian 14 bersama dengan Ebenezer, namun yang ditetapkan sebagai tersangka ini sebanyak 11 orang. Jadi dari 14 orang yang diperiksa ataupun diamankan oleh KPK kemarin pada OTT ini hanya 11 yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan aliran dana terkait dengan kasus ini. Emmanuel diketahui menerima uang sebanyak 3 miliar dari total kerugian negara sekitar 81 miliar. Jadi memang sebetulnya kasus ini sudah berjalan pada masa periode 2019 hingga tahun 2024. Namun kemudian baru ini KPK kemudian mengungkap terkait dengan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 terhadap perusahaan. Nah, kita akan lihat sendiri juga saudara bagaimana kemudian Noel ini dan juga beberapa dari ASN Kemenaker dan juga ada juga pihak swasta yang kemudian sudah diperiksa KPK sejak kemarin. Tadi seperti yang sempat saya ungkapkan bahwa ada 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, salah satunya Wamenaker Noel Ebenezer. Ya, Cindy, tadi saya juga sempat menyinggung bahwa memang hari ini KPK cukup sibuk, bahwa tidak hanya kasus dugaan korupsi ataupun dugaan pemerasan di Menaker, namun juga kasus yang saat ini sedang berjalan di KPK. Dan sesaat lagi, 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel, setelah diperiksa KPK dan setelah mengenakan rompi oranye, akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan. Emmanuel Ebenezer, seperti yang kita saksikan sama-sama layar kaca saudara, sudah keluar dari gedung Merah Putih KPK. Emmanuel Ebenezer bersama dengan 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Terima kasih kawan-kawan, saya ucapkan saya ingin sekali pertama saya meminta maaf juga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi